Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul. Masih tentang syarat-syarat kias ya. Rukun kias ada 4 ya. Kemarin sebutkan ada fara', ada asal, ada hukum asal, dan ada ilah ya. Fara' itu peristiwa baru, kejadian baru yang tidak ditemukan hukumnya secara nas ya. Kalau hukumnya ditemukan mansusoh dalam Quran, dalam hadis, maka buat apa dikiaskan ya. Ketika dikiaskan karena memang tidak ditemukan hukum secara mansus ya. Yang kedua al-aslu, rukun yang kedua asal. Asal itu yang akan dikiaskannya ya. Asal itu bukan hukum, kasus yang sudah ada hukumnya, peristiwa yang sudah ada hukumnya ya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah ya. Contohnya khomer itu asal ya, yang paling gampang. Kemudian kalau dalam riba misalnya bur ya, kemudian gandum ya, bur, syair ya. Kalau dalam bab riba itu asal ya, itu asal. Kemudian yang hukum asal itu ya hukum yang asal tadi. Misalnya bir asal, hukum bir haram. Haram itu hukum asal, yaitu hukum bir ya. Kemudian rukun yang keempat adalah ilah. Ilah itu sifat ya. Ilah itu sifat. Hampir di setiap kitab-kitab ilah itu sering dita'rifi sebagai al-wasfu ya, sifat. Al-wasful ladzi yajma'u bihi bainal asli wal far'i. Sifat yang mengumpulkan atau menyatukan antara fara', peristiwa baru, dengan peristiwa lama yang sudah ada hukumnya. Itu disebut dengan ilah ya. Ilah nanti menjadi salah satu kunci dalam kias ya. Nah, kemudian ada syarat asal, ada syarat ilah, kemudian ada syarat fara' ya. Kemudian kemarin syarat fara' itu ayakuna munasiban fil jam'i bainahuma ya. Bi antakuna illah al jam'iyah. Syarat asal, kemudian kemarin ayakuna sabitan bidalilin syar'i min kitabin au sunnah au ijma' ya. Jadi yang namanya asal itu harus ditetapkannya berdasarkan dalil syar'i. Ada mansusnya, baik kitab, sunnah, atau ijma. Ya. Nah, karena yang akan kita kiaskan itu belum kita ketahui. Ya. Belum kita ketahui, kita ingin mencari hukum sesuatu yang belum kita ketahui dan tidak ada nasnya terhadap masalah yang sudah ada masalah yang sudah ada nasnya dan sudah ada hukumnya. Nah, yang ketiga surutul illah. Ini yang salah satu yang pokok ya, yang banyak dibahas panjang lebar para fuqaha. Ada yang disebut illah. Syarat illah itu yang pertama antakuna muta'addiyatan. Fala yasihu ta'lil bi illatin qasiratin lil haqi biha wa in kana yasihu ta'lil biha la min ajlil ilhaq. Ya. Salah satu syarat utama ilah itu muta'addi. Ya. Muta'addi itu bisa merembet, bisa menular, bisa bisa berlaku pada yang lainnya. Itu sebutnya muta'addi. Ya. Kalau ilah tidak muta'addi ya tidak akan ada kias. Buat apa kias? Kias itu ketika hukum yang ada bisa menyebar, bisa menular kepada peristiwa yang baru. Ya,
Makanya syarat illah itu muta'addiyah. Karena nanti ada illah yang bermuta'addiyah. Ya, biasa disebut al-illah al-qasirah. Ya, ilat yang al-qasirah, yang terbatas. Ya. Kemudian yang kedua, ini penting semua ya. Illah itu Allah tu khalifa nasson au ijma'. Tidak boleh bertentangan dengan nas ataupun ijma'. Ya. Makanya dalam usul fikih Ahlussunnah wal Jamaah, nas itu memegang peranan penting ya, nas ijma. Ketika ada kias bertentangan, ketika ada illah tersebut tabrakan dengan nas yang sudah ada, baik Quran atau Sunnah, atau tabrakan dengan ijma, maka illah tersebut layuk tabat, layuk tadubih, tidak dianggap, tidak bisa jadi illah. Fa in khalafat nassan au ijma'an lam yuqtadda biha. Ya. Apabila bertentangan, apabila illah menabrak nas ataupun ijma, maka illah tersebut tidak dianggap. Ini saking ta'zimnya linusus ya. Ketika ada nas ya sudah, kita tidak bisa mereka-reka lagi, tidak ada ruang bagi akal ya untuk membuat sesuatu yang baru, untuk berinovasi. Kenapa? Sudah ada nasnya jelas. Dan ini sama dalam masalah ijtihadul qadi ya. Dalam qawaid fikih itu ada yunqadu hukmul hakim. Hukum hakim itu bisa dibatalkan. Hukum asalnya ketetapan hakim ya sudah tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad setelahnya. Tetapi ada beberapa situasi di mana hukum hakim, keputusan si hakim itu bisa dibatalkan. Ya. Yunqadu hukmul hakim bil asya ya. Yang pertama itu dalam qawaid fikih ada ya, dalam al-idah idah qawaidul fiqhiyah, atau di dalam al-asbah wa nadhair. Ya. Yang pertama ketika hukum si hakim itu bertentangan dengan nas sharih di dalam Al-Qur'an. Jadi menghukumi sesuatu dengan hukuman yang keluar dari nas atau bukan tidak ada nasnya ya, tetapi bertentangan dengan nas. Itu dua hal yang penting dibedakan. Hampir mirip padahal beda ya. Antara tidak ada nas dengan bertentangan dengan nas. Tidak ada nas itu belum tentu bertentangan dengan nas. Tidak ada nas lalu berijtihad dan ijtihadnya tidak menabrak nas, itu dibenarkan. Tapi kalau tidak ada nas dan hasil ijtihadnya bertabrakan dengan nas, itu yang digugurkan. Ya, kalau istilah Imam Ibnu Qayyim itu apa? Kalau dalam siasah itu as-siyasatu syariah itu ma wafaqo syariah laisa saya lupa ibaratnya ya. Siasah itu dikatakan syariah ketika sejalur dengan semangat syariah, bukan yang bertentangan dengan syariah. Ya. Intinya tidak ada nas ya, dalam Al-Quran, dalam hadis, bukan berarti salah ijtihadnya, tapi dianggap salah ketika bertentangan atau menabrak nas. Ya. Nah, hukum hakim dibatalkan ketika bertentangan dengan ijma. Ya. Hukum hakim pun nanti bisa dibatalkan ketika bertentangan dengan kiasul jali. Ya, kias yang jali itu yang sangat jelas, yang gampang ditebak. Ya. Misalnya yang paling sering ya, hukum memukul orang tua, membunuh orang tua. Itu nas sorihnya kan yang ada tidak ada ya, yang ada hanya jangan idza menyakiti orang tua. Menyakiti sana dengan kata-kata ya, dengan perkataan. Lalu bagaimana kalau dia tidak menyakiti dengan kata-kata?
tapi memukul bahkan sampai membunuhnya, itu kias aulawi, ya. Kias jali. Dengan begitu jelas kita melihat, ya, memukul, ya maksudnya memukul sengaja, ya, kalau memukul tidak sengaja. Kemudian membunuh, itu lebih parah, itu kias jali. Ya. Dengan sepintas pun akal kita dengan mudah menerimanya. Bahkan kalau tidak menerimanya jadi sulit. Akal kita pun sulit menolaknya. Kemudian itu contohnya, ya. Jadi ada beberapa kondisi yang ketika bertentangan dengan nas, bertentangan dengan ijma, itu ditolak, digugurkan, termasuk kias. Ya. Contoh kias yang bertentangan dengan nas dan ijma, wadzalika ka qauli man yujizul nikah bi ghairi waliyin. Al mar'atu malikatun li bud'iha fayasihu nikahuha bi ghairi idni waliha qiyasan ala tasarrufiha bisil'atiha. Fayuqal hadza mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyumma imra'atin nakahat nafsaha bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Ya. Contoh kias yang menabrak nas, yaitu ini pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun ada sedikit berbeda, ya. Contohnya di sini apa? Almar'atu malikatun libud'iha. Perempuan itu memiliki kemaluannya itu hubungan si perempuan dengan kemaluannya itu memiliki sebagaimana dia memiliki benda-benda yang lain. Kan si bud'i, kemaluan perempuan itu dimiliki si perempuan. Nah, statusnya sama seperti perempuan tersebut memiliki motor, memiliki handphone, memiliki yang lain. Sebagaimana perempuan mempunyai kekuasaan menjual handphonenya, menjual motornya, ya, maka dia pun mempunyai kekuasaan, mempunyai kebebasan untuk menikahkan dirinya tanpa wali. Karena budu pun kepunyaannya, miliknya. Padahal miliknya bukan hanya budu, motor pun, handphone pun miliknya. Handphone seorang perempuan ya bebas mau menjual handphonenya kapanpun tanpa seizin siapapun. Ya, nah, begitupun dengan budunya. Ini kias, ya. Ini kias yang bertentangan dengan fayasihu nikahuha bi ghairi idni waliha. Maka sah nikahnya si perempuan walaupun tanpa izin wali. Kiasan ala tasarrufiha bisil'atiha. Dikiaskan terhadap kebebasan di dalam mentasarrufkan, di dalam mengelola ya, hartanya. Bisil'atiha dengan hartanya, dengan barang-barangnya. Jadi kiasnya itu apa? Boleh atau bebas menikahkan dirinya tanpa izin wali dikiaskan kepada hukum yang sudah ada sebelumnya atau asalnya, yaitu perempuan boleh dan bebas menjual handphone tanpa seizin wali. Ya. Nah, tetapi ini bermasalah besar. Masalahnya apa? Karena bertentangan dengan nas. Nah, ini dalam usul fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Nas ini sangat memiliki posisi yang sangat penting. Karena ada hadis yang mengatakan ayyumma mra'atin nakahat nafsaha bi ghairi idni waliha. Siapapun perempuan yang menikahkan dirinya bi ghairi idni waliha, tanpa izin wali, fa nikahuha batilun, maka nikahnya batal. Jadi kalau ada ijtihad, ada yang mengiaskan kemaluan perempuan dengan barangnya itu telah melanggar, telah menabrak nas. Karena nas yang sharih, yang jelas, ya. Ayyumma imra'atin nakahat nafsaha, ya. Siapapun perempuan yang menikahkan dirinya bi ghairi idni waliha, tanpa izin walinya. Ini jelas banget, ya. Fa nikahuha batilun, maka nikahnya batil. Ya. Nah, ini agak sedikit tapi gini, dalam mazhab Hanafi yang setahu saya, itu tidak semua perempuan boleh menikahkan diri. Yang boleh menikahkan dirinya mereka yang sudah balighah dan sayyibah.
Balighah itu artinya balik, thayyibah artinya janda. Jadi perempuan yang boleh menikahkan dirinya tanpa izin wali itu dalam ketika kondisi perempuan sudah balighah, sudah dewasa, sudah balik dan thayyibah dalam kondisi janda. Jadi kalau belum balik usia berapa? 8 tahun, usia 10 tahun belum menstruasi, menikahkan dirinya tidak sah. Atau usianya sudah 13 tahun, sudah head ya, sudah menstruasi. Tetapi dia perawan, bikr, maka itu pun tidak sah menikahkan dirinya. Jadi dalam mazhab Hanafi pun tidak sembarangan ya. Maksudnya ada qayyidnya, ada syurutnya. Syaratnya adalah perempuan yang balighah dan thayyibah. Itu yang saya tahu ya. Jadi dalam mazhab Hanafi itu tidak otomatis, dan dalam prakteknya dalam mazhab Hanafi pun jarang diamalkan. Dalam misalnya konun pernikahan di Mesir ya, konun pernikahan di Syam. Di Mesir itu undang-undang pernikahannya banyak menggunakan mazhab Hanafi. Tetapi dalam praktek di lapangan nggak mengamalkan yang itu. Tetap harus pakai wali. Kemudian di Syam, ya, di Suriah, undang-undang pernikahannya mazhab Hanafi. Tapi dalam prakteknya ya nggak diamalkan karena resikonya yang besar. Ya, resikonya yang besar. Nanti bisa zina, berkedok nikah. Saya kan sudah menikah. Ya. Mana walinya? Kan saya mengikuti madhab Abu Hanifah. Saya bisa menikahkan tanpa wali. Akhirnya jadi nanti perzinahan semakin mudah ya. Mungkin dalam madhab Imam Malik pun, Imam Abu Hanifah pun menutup celah itu sehingga dalam undang-undangnya pun tidak disebutkan. Nah, ini mirip-mirip sebagian kalangan feminis. Kalau lihat di beberapa video ya atau di Instagram, itu paling sering digaung-gaungkan. Tubuhku adalah milikku. Itu paling sering. Yang berhak mengatur tubuhku adalah diriku. Tidak boleh ada orang lain yang mengatur tubuhku. Akhirnya yang paling parah apa? Sampai agama pun tidak boleh mengatur tubuh. Karena tubuhku adalah milik. Akhirnya perempuan bebas mengeksplorasi tubuhnya. Karena apa? Dia merasa milik diri sendiri. Dan tidak boleh ada intervensi orang lain. Dia mau pakai jilbab, dia tidak mau pakai jilbab, dia mau pakai tank top, mau tidak. Itu tubuh saya. Dia mau mentato, itu resikonya besar ya. Sangat berat. Karena memang itu gerakan membebaskan dari berbagai dogma ya, membebaskan dari berbagai makna di luar dirinya. Jadi yang boleh mengatur dirinya ya hanya dirinya. Orang lain tidak punya hak untuk mengatur dirinya. Ya. Itu yang paling sering. Ya, termasuk orientasi seks. Ya. Orientasi seks ya tergantung, kalau kata perempuan ya tergantung saya. Yang itu ya, aktivis gender. Karena apa? Kemaluan saya punya saya. Mau saya salurkan sesama ataupun homogen ataupun heterogen, ya itu tergantung saya. Itu yang sangat bahaya ya. Kalau dalam Islam, tubuh kita ya milik Allah. Ya, makanya pengelolaannya harus mengikuti aturan Allah. Ya. Dan bagi mereka yang menggeborkan kebebasan, aslinya itu tidak ada kebebasan. Manusia itu hidup tidak lepas dari makna. Kalau kata Michel Foucault. Cuman yang berbeda maknanya. Orang yang menggebor-geborkan kebebasan, dia itu bukan bebas, justru digerakkan, didrive oleh makna kebebasan. Bahwa dia harus lepas dari berbagai. Itu bukan kebebasan, dia diatur, dia digerakkan oleh makna kebebasan. Artinya setiap orang tidak bisa lepas dari makna. Tidak lepas dari nilai. Kebebasan itu nilai bagi dia. Bagi yang menggebor-geborkan kebebasan. Kelihatannya seperti bebas, padahal hakikatnya dia sedang diatur oleh sebuah makna, sebuah diskurs bahwa dia itu harus bebas. Kalau nggak gitu, kamu nggak bebas. Itu yang terngiang-ngiang dalam dirinya pun menjadikan dirinya tidak bebas.
Kalau bebas itu ya apa ya? Ya tidak ada bebas, manusia tidak ada bebas kecuali orang gila ya. Orang gila karena dia tidak punya kesadaran, akhirnya tidak punya makna. Nah itu almar'atu malikatun libutiha. Wa misalu mukhalafatun al-ijma. Ya, tadi contoh ilah yang bertentangan dengan nas. Bentar. Sekarang masuk wa misalun mukhalifatul ijma. Ya. Ilah yang bertentangan atau menabrak ijma. Ya, contohnya apa? Qiyasu sholatil musafir ala saumi. Ya. Mengiaskan sholatnya orang yang musafir ala saumihi atas puasanya orang yang musafir. Kita tahu bahwa orang yang musafir boleh tidak berpuasa. Dan kita tahu orang yang musafir tetap wajib sholat. Ya. Itu dengan berbagai perinciannya ya. Intinya tetap wajib sholat. Baik di jama atau di qashar ataupun nanti dihormatil waktu. Intinya tidak gugur kewajiban sholat ketika musafir. Berbeda dengan puasa. Puasa itu boleh tidak berpuasa ketika musafir. Fi adamil wujubi bijami'i safar. Ya, jadi ada kias yang menganalogikan sholatnya musafir atas puasanya. Sama-sama tidak wajib. Ya. Fi adamil wujub. Ada orang yang mengatakan sholat ketika safar itu tidak wajib. Sebagaimana puasa ketika safar tidak wajib. Ilahnya apa? Bijami'i safar. Sama-sama sedang safar. Kalau sholat saja, kalau puasa saja tidak wajib, ya sholat pun tidak ada bedanya dengan puasa. Sama-sama kewajiban. Tetapi ketika safar, puasa gugur kewajiban, tidak wajib, ya bukan gugur kewajiban, tidak wajib. Kemudian sholat pun ya sama. Maka dikiaskan, sholat dikiaskan kepada puasa bijami'is safar. Karena dua-duanya dalam kondisi yang sama, safar. Nah, kias seperti ini lima fihi minal masyaqqah. Ya. Karena di dalam sholat, karena di dalam safar itu lima karena sesuatu fihi di dalam safar minal masyaqqah dari masyaqqah. Karena apa? Karena dalam safar itu ya kita akan menemukan banyak masyaqqah, kesulitan ya. Al musafir atau dalam satu hadis ya, as-safar qit'atun minal azab. Perjalanan itu bagian kecil dari azab. Ya, apalagi kondisi dulu ya. Kondisi sekarang mungkin ada kalanya berat, ada kalanya ringan, ya, tergantung safarnya. Kalau kondisi dahulu dengan alat transportasi yang
apa namanya, yang sederhana, itu sangat menyulitkan, ya. Kalau sekarang ada yang tetap sulit, ada yang mungkin jauh lebih mudah, ya. Naik pesawat dari Bandung ke, mana, ke Kalimantan, ya mungkin 1,5 jam, 2 jam udah selesai, ya. Tapi dalam kondisi lain safar pun ya sama, ya sulit. Naik motor, ya, naik mobil jalannya jelek, ya, kemudian, meninggalkan orang-orang yang, dicintai misalnya. Dia harus bekerja keluar kota, ya, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Itu pun, qit'ah minal adzab. Lima fihi minal masyaqqah. Fakama jaza lil musafir tarku siyami fis safar tsumma yaqdihi fa innahu yajuzu lahu tarku shalat tsumma yaqdiha ba'da safar. Sebagaimana puasa sedang safar boleh ditinggalkan, boleh tidak puasa lalu diqadha, maka begitu pun pula dengan sholat, boleh tidak sholat selama safar, tapi nanti diqadha setelah sampai. Nah, ini kias, ada kias seperti itu. Lalu bagaimana? Kias seperti ini batil, tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat kedua yaitu tidak boleh bertentangan dengan ijma. Karena illa anna hadza mukhalifun lil ijma fi wujubiha 'alal musafir bi khilafi siyam. Tetapi kias model ini itu mukhalif, ya, bertentangan dengan ijma fi wujubiha 'alal musafir, dengan kewajiban sholat bagi yang sedang safar. Ya, jadi bukan nas, tetapi ijma. Semua ulama sepakat orang yang safar wajib sholat. Sholatnya bisa dengan di jamak takdim, jamak takhir, dengan di qashar, atau lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu itu bukan karena safar. Lihurmatil waktu itu karena tidak ada penutup aurat atau tidak ada alat untuk bersuci. Dan itu bisa didapatkan ketika safar ataupun di luar safar. Ya. Lihurmatil waktu pun tetap wajib sholat. Misalnya orang di satu tempat tidak ada air, tidak ada tanah. Tanahnya kotor, kalaupun ada najis. Ya. Misalnya di apa ya, di penjara, ya. Tapi penjara yang parah ya. Kalau penjara yang di kita kan waktu sholat kalau lihat di beberapa itu ya. Kemudian waktu makan, ya, bisa kamar mandi. Itu kan normal ya, ada masjidnya bahkan di kita, LP. Nah, misalnya ada kondisi dia terkurung atau tersesat, ya, atau bagaimanapun tidak ada tanah untuk tayamum, tidak ada air untuk wudhu. Lalu kalaupun dia sholat tidak sah, maka sholat tetap wajib sholat, tapi sholat dihormati waktu untuk memuliakan waktu. Ya, waktu sholat dimuliakan dengan cara apa? Sholat. Jangan sampai masuk waktu sholat, ya, dia tidak sholat, tidak memuliakannya dengan sholat. Nah, mengiaskan tidak wajib atau boleh ditinggalkannya sholat ketika safar dan nanti diqadha itu bertentangan dengan ijma. Ijma ulama, kesepakatan ulama dalam kondisi safar tidak menggugurkan kewajiban sholat. Ya, makanya syarat ijtihad itu harus tahu mana saja yang ijma. Ya, supaya apa? Supaya ijtihad kita tidak bertentangan dengan ijma. Ya, jangan main ijtihad saja. Kita nggak tahu di sini ada ijma atau tidak. Ya, atau kita tidak tahu ini nasakh atau tidak. Ya. Nah, ijtihad sekarang yang dikembangkan di para pemikir kontemporer itu sudah tidak terikat dengan syarat-syarat seorang mujtahid. Itu kalau kita menggunakan pendekatan usul fikih. Ya. Seorang mujtahid mutlak, itu syaratnya ketat. Orang sekarang baru S1, S2, dasarnya biasa sudah berani berijtihad, lalu melanggar ijma para ulama. Kalangan progresif itu ya seperti itu. Ya. Mereka berijtihad, bahkan bukan hanya melanggar ijma dari sisi hukum, tapi merubah, merekonstruksi bangunan syariah yang sudah dibentuk para ulama.
Nah, yang ketiga antakuna mutoridan fi ma'lulatiha. Syarat ilah itu harus mutorid. Mutorid itu harus senantiasa apa ya, menempel ya. Mutorid itu apa bahasa kitanya ya? Senantiasa wujud apa al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Itu maksudnya itir. Jadi itir itu ketika ada ilah ada hukum, ketika tidak ada ilah tidak ada hukum. Ya. Itu mutorid. Ada ilah itu berarti hukumnya ada. Ya. Tidak ada ilah yang itu berarti hukumnya pun tidak ada. Ya. Itu disebut mutorid. Ya. Berlaku apa ya? Berlaku lurus ya, berlaku ya itulah ya. Itu mutorid. Bihaitsu la yalhaquha naqdun wala lafdhun wala ma'nan. Ya, bihaitsu kira-kiranya tidak tidak ada yang membatalkan terhadap ilah tersebut ya. La lafdhun wala ma'nan. Baik yang membatalkannya itu lafdhun ataupun makna. Ya, contohnya fa in lahiqahu naqdun lafdhun au ma'nan lam yu'tadda biha. Apabila ya ilat tersebut ada yang membatalkan, lahik itu mengikuti. Lafdon baik secara makna au lafdon secara lafad au maknan atau makna lam yu'tadda biha maka ilah tersebut tidak dianggap. Yu'tad itu tidak dihitung. Ya. Dari adad. Ya. Contohnya, apa yang dimaksud intiqaduha lafdon? Digugurkan atau dibatalkan secara lafad. Ya. Jadi ilah itu harus mutorid, tidak boleh intiqad lafdon au maknan. Tidak boleh ada yang membatalkan secara lafaz ataupun makna. Contohnya intiqad lafdon bi antasduqa al awsafa al mu'abbaru biha anil illah fi suratin minas suwar wala yujadul hukm. Ya. Ketika ilah tersebut tasduqa itu mencakup ya. Mencakup sifat-sifat al mu'abbar biha anil ilah yang termasuk ke dalam ilat fi suratin minas suwar dari satu kasus dalam satu gambaran dalam satu kasus hukum wala yujadul hukmu tapi hukumnya tidak ada. Maksudnya ilahnya ada tapi tidak ada hukumnya. Contohnya wadzalika kama yuqalu fi ta'lidi ilhaqil qatli bi musaqqal bil qatli muhaddadi bil qisas. Seperti mengiaskan sebentar. Seperti kama yuqalu fi ta'lidi ilhaqil qatli bi musaqqal bil qatl muhaddad innahu qatlu amdin udwan. Seperti ada orang yang menjadikan ilah membunuh itu ya dengan qatlu amdin udwan. Membunuh secara sengaja udwan itu zulm. Ya, zulm udwan itu bighairi hak. Karena ada yang membunuh bihakin, misalnya takzir, misalnya kisos. Nah, udwan ini bighairi haqqin. Ya. Jadi misalnya ada seseorang yang menjadikan ilah membunuh dalam kisos itu karena qatlu amdin udwan. Membunuh secara sengaja udwan tanpa hak. Ya. Nah, tetapi ilah seperti ini nantinya jadi guer mutorid. Ya. Ketika ilah tersebut maka akan memasukkan hukum membunuh ilhaqul qatli bi musaqqal ya. Membunuh dengan benda yang tumpul. Musaqqal itu benda yang tumpul. Ya. Kan hukum asalnya yang mansus itu yang dikisos itu membunuh dengan muhaddad, benda tajam. Di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam nas tidak disebutkan membunuh dengan musaqqal, benda tumpul. Nah, lalu ada sebagian yang mengiaskan kapan pembunuhan itu harus dikisos, ilahnya qatlu amdin udwan. Membunuh secara sengaja udwan bighairi hak. Setiap membunuh yang sengaja tanpa hak, maka dia wajib dikisos. Makanya al-qatlu bil musaqqal, membunuh dengan benda yang tumpul, benda yang berat ya, berat dan tumpul.
itu wajib dikisos. Kenapa? Karena ilahnya masuk qatlu amdi udwan. Karena membunuh dengan benda yang tumpul, ya, dia membunuh dengan sengaja dan bighairi hak. Ya. Kasusnya memang dia membunuh sengaja dengan benda yang tumpul. Ya. Nah, tetapi apakah yang seperti itu dikisos? Ya, menurut ilah yang ini. Qatlu amdin udwan, membunuh sengaja dan bighairi hak. Nah, tetapi ilah ini ghair mutorid. Padahal syarat ilah itu harus mutorid, harus berlaku selamanya dalam kasus manapun harus berlaku. Ya. Karena apa? Ada kasus di mana membunuh dengan membunuh tapi tidak wajib kisos, padahal ilahnya masuk. Contohnya, fayun taqadu dzalika biqatlil walid waladahu. Maka ilah tersebut itu ditolak atau dibatalkan karena apa? Dengan kasus biqatlil walid waladahu fa innahu la yajibul qisas. Karena dalam Islam, dalam nas, anak yang membunuh orang tua yang membunuh anaknya itu tidak wajib qisas. Walaupun disengaja, walaupun bighairi. Ya. Jadi ada bapak misalnya membunuh anak, itu dipenjara mungkin, ditakzir mungkin, tapi kisos tidak. Ya. Walaupun menggunakan walaupun membunuhnya amdin unduan secara sengaja dan tanpa hak, misalnya berebut waris. Ibunya meninggal, ya, ibu dari anaknya atau istri dari suaminya meninggal, berebut waris. Ya, akhirnya dibunuh oleh bapaknya. Apakah wajib dikisos? Tidak. Padahal motifnya itu sengaja dan bighairi hak. Nah, ada kasus yang keluar dari ilah tadi menjadikan ilah itu ghair mutorid. Ya. Harusnya kalau ilahnya qatlu amdi udwan, membunuh secara sengaja dan tanpa hak, maka orang tua yang membunuh anaknya pun harus dikisos. Padahal ya, nasnya tidak dikisos, bapak yang membunuh anak. Maka ilah tadi tertolak oleh kasus yang ini. Ya. Kenapa kasus yang ini mansus? Ya, kemudian ilahnya kalau pakai ilah yang tadi itu masuk, ya, membunuh sengaja tanpa hak. Tetapi hukumnya tidak ada. Hukumnya kalau mengikuti ilah yang itu harusnya apa? Dikisos. Padahal di sini tidak wajib kisos. Jadi ada ilah tidak ada hukum. Nah, itu ghair mutorid. Itu dalam kitab usul fikih yang tebal itu ada yang disebut ya, ada masalikul ilah, ada satu lagi saya jadi lupa apa, al-qawadih. Itu sangat bab kias yang paling sulit itu masalikul ilah dan qawadih. Qawadih itu apa? Sisi-sisi yang bisa menggugurkan kias. Salah satunya ini, adamul ittirad. Ya, ilah itu harusnya mutorid. Nah, itu yang paling sulit ya. Nah, kalau kita mau menggunakan teori ini, ya, kaidah usul fikih untuk ijtihad para pemikir progresif itu udah gugur semua, ya. Karena dalam hermeneutik dan apapun itu tidak ada masalikul ilah, tidak ada qawadih, tidak ada alat kontrol untuk melihat apakah ijtihadnya itu benar atau tidak. Dalam usul fikih saking detailnya itu ada alat kontrolnya, apa? Al-qawadih. Ya. Alat kontrol ijtihad salah satunya qawadih. Nah, dalam ijtihad progresif, wah itu yang penting udah ijtihad aja, yang penting sesuai kemauan saya. Ya. Itu hermeneutik itu repotnya di sana. Dicari signifikansinya, dicari maknanya, dicari magzanya, dicari pesan utamanya, lalu tinggal dipraktekkan, diterapkan di kondisi hari ini. Itu tanpa nas, tanpa masalikul ilah, tanpa qawadih, ya. Nggak ada alat kontrol ijtihad. Jadi sangat jauh ya kalau dibandingkan dengan para tradisi ulama kita. Dalam bab kias pun begitu ketatnya. Ya, ada alat kontrolnya. Tidak sembarangan orang bisa mengiaskan. Bisa-bisa hasil kiasnya tertolak, ya, dengan qawadih. Contohnya yang seperti ini. Ya. Ini contoh yang adamul ittirad. Terus mana? Fa innahu qatlu amdi udwan, ya. Fa innahu sesungguhnya membunuh bapak kepada anaknya itu qatlu amdi udwan, membunuh sengaja dan tanpa hak. Itu kan ilah yang tadi, ya.
wa ma'adzalika lam yajib bihil qisas. Namun meskipun demikian tidak wajib qisas, faqad wujidatil illah wa takhalluful hukmu. Dalam kasus itu ada illah wa takhalluful hukmu, tapi hukumnya tidak ada. Takhalluf itu menyelisihi ya, atau ya takhalluf itu menyelisihi. Mimma yadullu ala adami illiyatiha. Ya. Wa intiqaduha maknan. Kemudian yang dibatalkan secara makna bi ayyu jadal maknal mu'allal bi fi suratin bidunil hukmi. Jadi makna ilahnya itu ada dalam satu apa? Dalam satu kasus hukum tetapi hukumnya tidak ada. Contohnya ya biar mudah. Ka ayyu qala fi ta'lili wujubi zakat fil mawashi. Apa ilahnya innaha innama wujibat fiha zakatu lidaf'i hajatil faqir fatasihu bil qimah kama tasihu bil ain. Ini menurut madhab Syafi'i. Contohnya yang dibatalkan secara makna seperti zakat dalam mawashi. Mawashi itu binatang ternak. Ya. Binatang ternak itu ada, mawashi itu dalam fikih zakat ada 3. Ya. Onta, kambing, ghanam, ibil, asyah, al-ghanam wal ibil wal bakor. Innaha wajabat fiha zakat lidaf'i hajat. Nah, ilahnya bagi satu kelompok wajibnya zakat mawashi itu karena apa? Lidaf'i hajatil fakir, untuk menutup kebutuhan orang fakir. Jadi wajibnya zakat ternak, wajibnya punya kambing 40 dizakati. Ilahnya apa? Lidaf'i hajatil fakir, menutup kekurangan atau kebutuhan orang fakir. Nah, karena ilahnya menutup kebutuhan orang fakir, fatasihu bil qimah. Kalau begitu ya boleh dengan uang. Ya, jadi kalau punya kambing tinggal bayar dengan uang. Kalau dia punya sapi 30 bayar dengan uang. Ya. Kambing 40 minimal, onta 5 ya, satu sapi saya berapa? Lupa lagi, 30 ya. 30 kalau enggak. Wallahu alam, lupa lagi. Nusitu ya, unsitu. Fatasihu bil qimah kama tasihu fil ain. Karena ilahnya daf'i hajatil fakir, ya maka nggak perlu zakat kambing dengan kambing, zakat unta dengan unta, ya. Tapi bisa bil qimah. Qimah itu dengan harga, bisa dengan uang. Sama ya seperti zakat fitrah. Fayuqal, tetapi hal seperti ini ketika ilahnya daf'u hajatil fakir, fayuqal hadhil illatu mawjudatun fil jawahir kalmas. Ya, kal almas wala zakata fiha faqad wujidatil illah wa hiya daf'u hajatil fakir walam yujadil hukmu wa hadza dalilun ala butlaniha. Ya. Nah, kalau yang jadi ilah daf'u hajatil fakir, ilah itu terdapat bukan hanya di mawashi, di binatang ternak, tapi terdapat di benda-benda yang lain. Contohnya mawjudatun fil jawahir, di benda-benda berharga, barang-barang berharga seperti intan, almas. Seperti di intan, seperti di mobil, seperti di berlian, itu kan semuanya bisa digunakan untuk daf'u hajatil fakir. Ya, maka kalau ilahnya daf'u hajatil fakir, bagi yang mengatakan ini dia wajib mengeluarkan zakat mawashi dan juga wajib mengeluarkan zakat dari jawahir, ya, benda-benda berharga. Kenapa? Karena ilahnya daf'u hajatil fakir. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i ada yang disebut zakatul ain, ada yang disebut zakat bil qimah. Zakatul ain itu zakat yang wajib dikeluarkan ainnya. Kalau kambing berarti kambing, kalau sapi berarti sapi, kalau unta berarti unta. Ya. Kalau padi berarti padi juga, ya, berasnya. Itu zakatul ain, tidak boleh bil qimah. Nanti kalau itu kan yang penting ilahnya untuk kebutuhan orang fakir. Kalau begitu berarti bukan hanya beras yang bisa digunakan zakat, karena menutupi kebutuhan orang fakir ada beras, ada apapun yang ada di rumahnya. Nah, itu disebutnya adamul ittirad tetapi secara makna. Allahu a'lam. Ada yang sampaikan? Allah.
Silahkan kalau ada yang mau. Silahkan Pak Darul Aman kalau ada yang sampaikan. Ustaz. Ya, Fadal. Ya, ini yang kayak poin ketiga agak berat nih Ustaz. Kayak gini Kak Ustaz gambarannya yang sedikit yang Anda pahami. Jadi apa ya? Kayak harus konsisten Kak Ustaz. Jadi kalau misalnya di dalam satu masalah ya, ilah itu bisa dipakai tapi di dalam masalah lain ilah itu nggak dipakai, maka ilah itu batal, nggak bisa, berarti nggak bisa digunakan sama sekali gitu Ustaz. Betul. Konsisten ya, ya itirad itu ya. Artinya dalam setiap kasus apapun, kalau kita ijtihad kita mengatakan ilahnya itu harus berlaku di mana-mana. Berlaku itu ketika ada ilah ada hukum. Ketika tidak ada ilah tidak ada hukum. Tapi faktanya tadi ada yang ilahnya ada tetapi hukumnya tidak ada. Ya, seperti bapak membunuh anak, ilahnya kan ada. Bagi yang mengatakan ilahnya itu ya, qatlu amdin udwan, membunuh sengaja bighairi hak. Bapak membunuh anak sengaja dan tanpa hak. Tetapi dalam syariat itu tidak berlaku kisos. Nah, berarti tidak tepat kita menentukan ilah yang itu tidak tepat. Karena menjadi ilah tersebut ghair mutorib. Itu mungkin. Ya konsisten ya bisa. Berarti nggak ada kayak mustasna gitu Ustaz, pengecualian gitu. Karena kan harus konsisten gitu. Iya, Misalnya ilahnya harus di sini ada, tapi di sini nggak ada, tapi boleh adanya pengecualian gitu. Nggak bisa ya Ustaz ya? Karena harus konsisten kan tadi. iya, iya, iya. Itu mutorid itu setahu saya hampir semua ya. Ilah itu harus mutorid. Kecuali kalau nanti seperti darurat yang itu beda lagi ya. Kalau darurat itu jangankan ilah ya. Yang mansus pun ketika darurat ya bisa jadi mustasna ya. Seperti makan babi ketika dalam keadaan darurat jadi boleh ya. Apalagi kias ya yang ijtihadi. Kalau babi kan sudah ijma ya kalau itu. Mungkin seperti itu. Dan ini kalau diterapkan dalam apa ya? Dalam istihad kontemporer atau para pemikir progresif itu produk mereka itu kan baru sedikit. Itu bisa tabrakan-tabrakan semua. Itu jadi nggak konsisten itu bisa banyak ya. Karena ya memang tidak dibangun secara serius. Ya. Kalau usul fikih itu kan ulama banyak ya, dari turun temurun oleh sekian banyak ulama yang bukan hanya kemampuan intelektual yang kuat tapi ruhaninya yang kuat. Jadi tidak asal-asalan kalau pemikir-pemikir progresif itu ya, mungkin secara akar rasionya kuat tapi dari sisi ruhaninya lemah. Ya. Nah, itu yang berpotensi hawa nafsu hawa nafsu yang bergerak. Dalam ijtihad pun hawa nafsu ya sangat kuat ya. Hawa nafsu itu dalam ijtihad, dalam beribadah itu bisa ada saja ya yang disebut asyahwa al-khafiyah, ya, syahwat yang terselubung itu ada saja ya. Misalnya kita terus melakukan satu ibadah padahal ada yang aslinya lebih penting bagi dia misalnya. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Ya saya sukanya ini. Padahal ada yang lebih wajib. Itu bisa jadi dia
konsisten dengan satu itu karena hawa nafsu, karena hawa nafsu. Itu bisa ya, apalagi dalam ijtihad bisa sangat kuat ya godaan nafsunya. Maka sering ada istilah ahlul hawa, ya, ahlul ahwa. Cukup mungkin ya, tidak ada lagi yang disampaikan. Dikit lagi ya, ini biar selesai, nanti tinggal adilah mukhtalaf. Yang keempat, syaratul hukmi, ini sedikit. Wa min ahammi syurutil hukmi ayyakuna kal illah fin nafi wal isbat fayujadu in wujidat wa yantafi in intafat. Ya. Hukum, syarat hukum, tadi kan ada asal, ya, ada hukum asal, ada illah. Yang paling penting dari syarat hukum ayyakuna kal illah. Ya. Sama seperti illah, harus mutarid. Ada ilah, ada hukum, tidak ada ilah, tidak ada hukum. Jangan sampai ada ilah, ada hukum, tidak ada ilah, ada hukum. Ya. Jadi jangan sampai ada ilah, tidak ada hukum, ya. Tidak ada ilah, ada hukum. Atau dibalikan, ada yang harusnya itu ada hukum, ada ilah, tidak ada hukum, tidak ada ilah. Itu yang seharusnya. Nah, jangan sampai ada hukum, tidak ada ilah, tidak ada hukum, ada ilah. Maka contoh yang tadi itu bisa masuk ya. Ada hukum, ya, tapi tidak ada ilah. Nah, itu panjang lagi. Yang tadi lah ya, tinggal dimasukkan yang membunuh itu. Kemudian wa amal ilah fahiyal lalu yang disebut ilah itu apa? Ini ilahnya, ta'rif ilahnya di belakang ya. Al wasful zahir al mundabit al mu'arrif lil hukum. Ya. Nah, yang disebut ilah itu pertama wasf. Wasf itu sifat. Al-zahir yang nampak, al-mundobit yang mundobit itu apa ya bahasa kitanya? Apa coba terjemah yang mundobit? Apa ada yang bisa terjemah yang enak mundobit? Ya itulah mundobit. Al-mu'arrif lil hukum yang memberitahu ya hukum terhadap satu hukum. Itu makna ilah yang biasa kita temukan dalam kitab-kitab usul fikih itu yang ini. Al-wasful zahir, al-mundabit, al-mu'arrif lil hukum. Ya. Jadi mundabit itu sifat yang zahir yang nampak, al-mundabit yang jelas, yang tidak multi apa ya? Yang tidak multi tafsir. Al-mu'arrif lil hukum yang menjelaskan, memberitahu tentang hukum. Mundobit itu contohnya seperti safar. Safar itu mundobit. Nah, yang tidak mundobitnya itu apa? Masyakoh. Masyakoh itu kesulitan, kepayahan. Itu kan sangat relatif ya. Sangat relatif. Maka masyakoh dijadikan ilah itu tidak sah. Tidak layak. Kenapa? Karena bukan mundobit. Makanya hampir di banyak kitab fikih ataupun usul fikih yang jadi ilah itu safar, karena safar itu mundobit. Ya. Satu orang dengan orang lain ketika memaknai safar ya itu, tapi ketika memaknai masyakoh itu bisa berbeda. Bagi saya enggak masyakoh. Bagi yang lain masyakoh. Nah, makanya ilah itu harus yang mundobit. Maka ilah jamak itu safar, ilah qasar itu safar, bukan masyakoh. Ya. Kalau ilahnya masyakoh, misalnya perjalanan dari masih dalam satu kota, ya, tetapi dia merasa masyakoh, berarti bisa jamak, bisa dijamak, bisa dikosor. Ya, misalnya kalau di Klaten, ya, dari Klaten ke Jogja itu kan paling berapa? 15 km. Tapi mungkin bagi sebagian orang saya masyakoh, berat sekali naik sepeda atau apa ya. Karena dia merasa masyakoh, kalau ilatnya masyakoh boleh dijamak, padahal tidak boleh dijamak ya menurut jumhur. Maka ilah itu harus mundobit dan mu'arrif hukum. Mu'arrif itu memberitahu. Kenapa tidak al-musbitalil hukum?
al-mutsbitalil hukum, yang menentukan hukum itu Allah bukan ilah. Ini istilah yang sangat detail ya. Ilah itu hanya memberitahu kita bahwa ada hukum di sana. Yang menentukan hukumnya itu siapa? Allah. Karena hukum itu sudah ada, tugas kita hanya mencari. Mencari hukum itu melalui mana? Melalui ilah. Ilah itu tugasnya memberitahu, mu'arrif lil hukum. Ya. Peta jalan. Ya. Atau ta'rif lain ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihi al-adab. Sesuatu yang ketika adanya ilah, adanya hukum, tidak ada ilahnya, tidak ada hukum. Wa dzalika kal iskar, contohnya seperti iskar, memabukkan. Ya. Ilah itu masdar, bukan isim fa'il, bukan mustaq. Ya, kalau dalam nahwu, dalam sorof, ada yang sebut mustaq, ada yang sebut mustaqmin. Mustaqminhu itu masdar, mustaq itu yang dibentuk dari masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Yang jadi ilah itu harus masdar. Jadi kalau di an-nahwu muskir, ilahnya apa? Al-iskar. Ya. Wa dzalika kal iskar, seperti memabukkan, fa innahu haitsu wujida dallana ala wujudi tahrim wa arrafana, ya. Contohnya seperti memabukkan, ya. Ketika ada ilah memabukkan, menunjukkan kepada kita ada hukum tahrim wa arrafana bihi, dan memberitahu kepada kita akan keharamannya. Wa huwa yalzamu min wujudihi wujudi tahrim wa yalzamu min adami tahrim, ya. Dan iskar itu ketika ada, maka wujudu tahrim, ada haram. Ketika tidak ada iskar, tidak ada haram. Wallahu a'lam. Ada yang sampaikan? Cukup. Tinggal abba busadis adillah mukhtalafi. Apakah dikaitkan dengan maslahat atau manfaat hukum? Ilah itu dengan maslahat gini. Mas, apakah ini agak panjang? Ini perdebatan yang sangat panjang ya. Nanti masuknya maqasidus syariah. Nantilah insya Allah ya kita. Karena nanti dalam masalikul ilah itu ada maslahat. Ada jalan menuju mencari ilah itu melalui maslahat. Tapi bukan urutan pertama. Urutan yang kesekian. Yang pertama itu ijma, yang kedua nas, yang ketiga ima, dan sebagainya. Ya. Nah sekarang banyak ijtihad yang mengedepankan maslahat. Ya, maslahat indaman. Maslahat menurut siapa? Maslahat saya, maslahat dia, atau jangan-jangan hawa nafsu. Nah, itu jadi panjang ya. Saya kemarin hadir seminar makosid yang isinya Dr. Wasfi Asur Abu Zaid ya, dari Mesir. Beliau termasuk penggiat makosid yang lurus ya. Maksudnya sangat menghormati nas ya. Kapan bisa menggunakan maslahat, kapan tidak ya. Karena banyak penggiat makosid itu yang lepas dari nas ya. Di Indonesia banyak ya, di Indonesia banyak. Nah, itu insya Allah pertemuan setelahnya itu diingat. Ini kalau malam nanti ada yang kosong nggak? Kosong, ada yang gangguan nggak? Ada yang Mas Adian Dika bisa? Atau ada Pak Darul Aman malam? Insya Allah Ustadz bisa. Kang Farhan malam? Yes, nanti saya beritahu ya, mudah-mudahan bisa ya. Biasanya malam Senin, malam Selasa itu kosong katanya malam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.